kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai alat optik bagian pertama. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan memerlukan cahaya. Alat optik terdiri dari dua macam. Ada alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah yang kita miliki yaitu mata. Sedangkan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia seperti kacamata, kaca pembesar atau sering kita sebut lup, kemudian mikroskop, teropong, kamera, periskop, episkop, diaskop, dan masih banyak lagi. Mata termasuk alat optik. Kenapa? Karena pada mata terdapat yang namanya lensa. Makanya mata termasuk ke dalam alat optik. Lensa mata memiliki otot-otot yang dapat mencembung atau memipih. Kemampuan lensa mata untuk mencembung atau memipih disebut dengan daya akomodasi. Sifat bayangan yang dibentuk oleh mata adalah nyata, terbalik, diperkecil, dan jatuh tepat di retina. Kita mulai dengan alat optik alamiah, yaitu tentang mata. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting dan merupakan suatu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat luar biasa. Dengan mata kita bisa melihat. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Kemudian kita lanjutkan bagian-bagian dari mata. Kita lihat bagian mata yang paling depan ini disebut ya ada kornea. Ini kornea mata di sini. Kemudian masuk ke bagian dalam, ini di sini ada celah ya. Ini adalah pupil ya, di mana pupil ini kalau dia kena cahaya yang tajam cahayanya maka pupil ini akan mengecil, tapi kalau cahayanya redup maka pupil ini akan membesar. Kemudian masuk pupil ini diatur oleh iris. Nah, ini yang iris ya. Pupil ini diatur oleh iris. Kemudian masuk ke bagian dalam, ini ada yang namanya lensa. Nah, nanti apabila ada cahaya yang masuk ke lensa, maka oleh lensa akan dibiaskan dan jatuh tepat di retina. Jadi untuk yang matanya normal, maka si bayangan itu ditangkap oleh retina, jatuh di retina. Jadi tidak di depan retina atau tidak di belakang retina, tapi tepat jatuh di retina. Yang diterimanya itu bentuk bayangannya itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, kita lihat gambar ini mata yang kita miliki ini. Nah, ini yang disebut dengan pupil. Nah, dan yang ini yang disebut dengan iris. Nah, pupil ini besar kecilnya diatur oleh iris. Kita lanjutkan berikutnya itu ke mengenai contoh soal ya. Silakan kalian pelajari yang tadi. Di sini ada pertanyaan. Mata dapat melihat benda apabila terbentuk. Nah, silakan kalian pilih apakah nyata tegak di retina atau nyata terbalik di retina, atau maya dan tegak di retina, dan D-nya maya dan terbalik di retina. Kemudian E-nya itu maya tegak di depan lensa. Silakan kalian jawab ya. Kita lanjutkan daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan otot siliar untuk mencembungkan atau memipihkan lensa mata. Disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat mata, supaya bayangan yang dibentuk oleh lensa mata jatuh di retina. Pada saat mata melihat dekat, lensa mata akan mencembung, otot-otot siliar menegang. Dan pada saat melihat jauh, lensa akan memipih, otot-otot siliar mengendor. Nah, kita lihat gambar ya. Ini di sini ada rumah yang sangat jauh, kemudian dilihat. Nah, lensa mata yang ini kalau melihat jarak jauh maka dia akan memipih. Ya, asalnya kan sembuh. Kemudian memipih. Nah, kita lihat gambar yang ini. Ini pensil yang sangat dekat. Supaya ini jatuh di tepat di retina, maka lensa mata saat melihat jarak dekat itu mencembung. Nah, ini kan memipih ya pada jarak jauh. Nah, ini mencembung supaya si bayangan ini jatuh tepat di retina. Lanjutkan berikutnya yaitu ke tentang animasi daya akomodasi. Perhatikan ini kalau mendekat ya. Nah, ini kan mencembung, perhatikan. Jadi kalau mendekat, kita ulangi lagi. Kalau mendekat, nah mencembung.
Tapi kita lihat kalau menjauh, memipih. Kita ulangi lagi, kalau menjauh, memipih. Nah, jadi daya akomodasi itu ditimbulkan karena lensa mata itu dapat mencembung apabila melihat dekat dan dapat memipih apabila melihat jarak jauh. Batas daya akomodasi. Manusia memiliki dua batas daya akomodasi atau jangkauan penglihatan, yaitu dekat atau jauh. Ada yang disebut dengan yang A, titik dekat atau istilahnya punctum proximum yang disingkat PP. Titik dekat adalah titik terdekat benda yang masih dapat dilihat mata dengan jelas saat mata berakomodasi maksimum. Untuk mata normal, titik dekatnya kira-kira 25 cm atau 30 cm dari mata. Titik jauh atau sering disebut dengan punctum remotum yang disingkat PR. Titik jauh adalah titik terjauh benda yang masih dapat dilihat mata dengan jelas saat mata tidak berakomodasi. Untuk mata normal, titik jauhnya terletak dengan jarak tak terhingga dari mata. Nah, akibat lensa mata dapat mencembung saat melihat pada jarak dekat dan dapat memipih pada saat melihat pada jarak jauh, maka ada yang disebut dengan cacat mata. Cacat mata ada beberapa bagian ya yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai cacat mata miopi atau rabun jauh. Miopi memiliki titik jauh terbatas di depan matanya, sehingga benda yang jauh dari mata jatuh di depan retina. Akibatnya daya tangkap mata untuk melihat benda yang jauh kurang jelas. Agar penglihatan mata menjadi jelas, harus dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa negatif atau sering disebut dengan lensa cekung. Kita lihat gambar yang pertama ini. Ini ada sinar-sinar dari benda sangat jauh karena dia mengalami rabun jauh, di mana rabun jauh ini si lensanya tidak bisa memipih saat melihat jarak jauh, ya. Maka bayangannya jatuh di antara lensa dan retina di sini. Sedangkan seperti yang sudah Ibu bahas sebelumnya, bahwa untuk mata normal apabila kita melihat pada jarak jauh, maka si bayangan itu jatuh di retina. Jadi nah yang ini kan titik jauh mata untuk mata normal, walaupun jauh tapi tetap jatuh di retina. Nah, supaya yang rabun jauh ini dapat melihat normal sehingga bayangannya jatuh tepat di retina, maka untuk orang yang mengalami cacat mata miopi atau rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan lensa cekung atau lensa negatif, sehingga yang asalnya bayangannya jatuh di depan retina, setelah menggunakan lensa maka bayangannya akan jatuh tepat di retina. Kekuatan lensa untuk miopi dapat dirumuskan sebagai berikut. PM sama dengan min 100 dibagi PR. PM sama dengan kekuatan lensa dalam satuannya dioptrik, dan PR sama dengan punctum remotum atau titik jauh satuannya senti. Kita lihat animasi cacat mata miopi. Ya, ada benda, kemudian benda ini akan ditangkap oleh lensa mata, ya. Maka untuk cacat mata miopi, bayangannya jatuhnya yaitu ada di depan retina. Kemudian karena bayangannya jatuh di depan retina, supaya bayangannya jatuh tepat di retina, maka kita gunakan lensa cekung. Nah, setelah menggunakan lensa cekung, maka bayangannya jatuh tepat di retina. Jadi saat bayangannya jatuh di depan retina, maka yang mempunyai cacat miopi itu penglihatannya tidak jelas. Nah, setelah digunakan lensa, maka bayangannya jatuh tepat di retina sehingga melihat bendanya dapat dengan jelas. Kita lanjutkan ke contoh soal. Penderita miopi menggunakan kacamata min 2 dioptri. Agar penglihatannya menjadi normal, apabila orang tersebut tanpa kacamata, titik jauhnya sebesar, nah kalian diminta untuk menentukan titik jauhnya. Ini jawaban yang benar, kalian pilih yang mana. Nah, kita coba ya bahas. Diketahui P-nya sama dengan atau PM ya.
PM-nya sama dengan min 2 dioptri, yang ditanyakannya PR atau titik jauh. Nah, untuk menjawabnya kita dapat menggunakan perusahaan PM sama dengan min 100 per PR. Nah, PR, karena kita cekkan PR-nya, PM-nya pindah ke bawah. Jadi PR sama dengan min 100 per PM. Sama dengan min 100 dibagi min 2, karena PM-nya 2 ya. Maka min 100 dibagi min 2 yaitu 50 cm. Jadi titik terjauhnya sebesar 50 cm. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu mengenai cacat mata hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi memiliki titik dekat terbatas di depan mata, sehingga benda yang dekat dari mata jauh di belakang retina. Akibatnya, daya tangkap mata untuk melihat benda yang dekat kurang jelas. Agar penglihatan mata menjadi jelas, harus dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa positif atau sering disebut dengan lensa cembung. Kita lihat ya gambar yang pertama ini. Ini ada benda, kemudian benda ditangkap oleh lensa. Ternyata ditangkap oleh lensa karena dia mempunyai rabun dekat, di mana lensanya tidak bisa mencembung saat melihat pada jarak dekat. Maka bayangannya jatuh di belakang retina, sehingga penglihatannya menjadi tidak jelas. Jadi seharusnya gambar seperti ini. Jadi jatuh tepat di depan retina dan lensa matanya mencembung. Nah, supaya orang yang memiliki rabun dekat ini bisa melihat benda dengan normal, maka dibantu dengan lensa cembung. Nah, maka ini si lensanya, ini lensa cembung, maka bayangannya ditangkap jatuh tepat di retina. Kita lihat ya animasi berikut. Di sini ada benda ya. Ini ada benda. Kemudian benda ini ditangkap bayangannya oleh lensa. Ternyata bayangannya jatuh di belakang retina. Kemudian kita pasangkan lensa cembung, maka ditarik garis lagi. Ilustrasi gambarnya, ternyata setelah dipasang lensa cembung, maka bayangannya jatuh tepat di retina. Ya, kita lanjutkan. Kekuatan lensa untuk hipermetropi dapat dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan 100 per S atau sama dengan 100 per pp. pH itu sama dengan kekuatan lensa untuk hipermetropi, satuannya dioptri, dan pp sama dengan titik dekat atau sering disebut punktum proksimum, satuannya senti. S ini jarak benda, satuannya senti. Jika jarak benda di depan kacamata dengan kacamata tidak diketahui, persamaan kekuatan lensa kacamata untuk hipermetropi sebagai berikut. pH sama dengan 4 dikurangi 100 per pp. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Seorang penderita rabun dekat dengan titik dekat 100 cm ingin membaca pada jarak baca normal. Jika kacamata yang harus digunakan dan jarak fokusnya adalah, jadi yang ditanyakannya yaitu jenis kacamata dan jarak fokusnya, supaya orang ini dapat melihat dengan normal. Nah, ini pilihan jawabannya, kita coba bahas. Diketahui punktum proksimumnya yaitu 100 cm, yang ditanyakannya jenis kacamata dan jarak fokus yang diberi simbol F. Untuk menentukan jenis kacamatanya, kita dapat menggunakan persamaan pH sama dengan 4 dikurangi 100 per pp. pH sama dengan 4 dikurangi 100 per 100, yaitu 4 dikurangi 1 yaitu 3 dioptri. Jadi kacamata yang dipakainya yaitu kacamata cembung atau kacamata positif dengan ukuran kekuatan lensanya yaitu 3 dioptri. Nah, untuk menghitung jarak fokusnya, kita dapat menggunakan persamaan pH sama dengan 100 per F. Maka kita kali silang, F-nya pindah ke sini, jadi F sama dengan pH-nya pindah ke bawah. Maka F sama dengan 100 per 3. 100 dibagi 3 sama dengan 33,3 cm. Maka jawabannya yaitu B. Cembung dengan fokus 33,3 cm. Lanjutkan ke cacat mata berikutnya, yaitu cacat mata tua atau sering disebut dengan presbiopi. Cacat mata tua ini terjadi karena lensa mata sudah berkurang keelastisitasnya sehingga mempunyai titik jauh lebih kecil dari tata ringga, lebih kecil daripada PR mata normal.
Yang kedua, mempunyai PP yang lebih besar dari 20 cm, artinya lebih besar daripada PP mata normal. Untuk membantu cacat mata tua digunakan kacamata dengan lensa rangkap, yaitu ada lensa cekung dan ada lensa cembung. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai alat optik mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.